$20 miliar. All in. Call. Tunjukkan kartumu. Tidak mungkin, as itu tadinya ada di tanganku. Aku tidak melihatmu curang. Bagaimana kau melakukannya? Di sini. Maksudnya apa itu? Akan Kuberitau, Linkali. 4 as, Leo Vance. Dewa judi. Dewa judi. Leo. Kau benar-benar pikir kau sudah menang? Judi adalah jalan satu arah. Pada akhirnya, rumah selalu menang. Dan terkadang, kau menyeret lebih dari dirimu sendiri. Bahkan bisa menghancurkan seluruh keluargamu. Mélodie. Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan siapa, dan akan Kubu Amerika Membeya. Tolong, Leo, jangan pergi. Untuk gelar Dewa Judi. Kau sudah membuat terlalu banyak musuh. Semua ini karma kita. Ini anak kita. Berjanjilah padaku. Kau harus merawatnya dengan baik, membesarkannya dengan benar. Berjanjilah padaku. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan berjudi lagi. Mélodie. 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 Hei, uangnya sudah ditransfer. Hati-hati. Sayap. Ayo, cepat, sedang sial, berhenti menunda dan mainkan kartu sekarang. Ini, ambil saja. Ah, kartu yang payah. Serius, cepat, setiap kali giliranmu, kau lama sekali. Zhang. Buang bambu 8. Simpan karakter 9 sebagai kepingan tunggal. Kopastiakan menandang Mangambil sans dirinanti. Kembali saja memotong dagingmu. Kau terlalu banyak bicara. Kami sedang main pertaruhan mati di sini. Ini tingkat lanjut. Betul. Kau jago menilai daging, tapi kau tidak tahu, apa tentang mahjong. Mainkan kartu saja. Bersihkan, minggir, minggir, minggir. Hilya, keluar sekarang. Hilya, ayo, ayo, ayo. Pergi dari sini. Kau pikir kau siapa? Diam. Mereka dari grup puncak. Raja dunia bawah kota samudra. Mereka memiliki setengah kasino di kota ini. Kita tidak bisa berurusan dengan mereka. Ayo pergi. Ayo, ayo, keluar. Keluar sekarang. Danu dari grup puncak, dengan rendah hati memintamu untuk kembali dari masa pensiun. Danu dari grup puncak, saya datang untuk meminta Anda kembali. Kami meminta Anda kembali. Anda salah orang. Tidak salah. Dewa judi. Kalau ada pilihan lain, saya tidak akan berani mengganggu Anda di sini. Tapi ini masalah hidup dan mati. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan saya. Menyelamatkanmu? Seiya Jualan Dajing Babi, un Tukidop. Bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Faktanya bos saya datang sendiri ke sini. Sudah kehormatan besar buat Anda. Jangan cari masalah. Kakap. Anak buah saya salah bicara. Saya minta maaf atas namanya.
Saya mohon bantuan Anda. Ini kepala keluarga Tang. Ayo pergi. Pergi. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi anak itu tidak bersalah. Itu yang pasti diinginkan istrimu. Bagaimanapun juga, meski hanya demi anak itu, Anda harus bangkit kembali. Terima kasih. Ini, ambil cincin ini. Ambil Saint-Saint ini. Dengan ini, saya, Leo, berjanji akan membalas budi ini. Dulu, Pak Tua Danu yang membuka mata saya. Jadis Eya Berutan Budipadanya. Ceritakan apa masalahnya. Ini semua salah anakku. Anak tidak berguna itu. Dia dijebak, dipaksa ikut permainan, bahkan menandatangani surat pernyataan kematian. Mereka mau tangannya. Jan Kekinya, saya. Aku sudah putus asa. Aku harus menggadaikan seluruh grup puncak sebagai jaminan untuk satu permainan terakhir. Malam ini, batas waktu terakhir. Jika ini tentang judi, kau harus pergi. Dewa judi, kumohon, tolong selamatkan anakku. Dia benar-benar dijebak. Mereka bersekongkol dengan Musumusuku. Mereka ingin menghancurkannya. Anakku. Dia bukan penjudi. Dia anak yang baik. Dia benar-benar difitnah. Anda juga seorang ayah. Anda pasti mengerti posisi saya saat ini. Tolong, Banganla. Demi Ayo, yang pernah menolong Anda. Tolong selamatkan anakku. Kasih sayang orang tua tak terbatas. Ini soal membayar hutang budi. Dan Keadilan. Lakukan untukku, untuk cucu perempuanku yang belum lahir, sebagai perbuatan baik. Di mana permainannya? Balai Kaisar, lantai paling atas klub Puncak Emas. Aku akan antar Anda sekarang. Menantu Perempuan Q. Sedang hamil. Bukankah hari ini festival panen? Aku janji akan masakan mereka makanan enak. Tapi lihat, Jangan khawatir. Karena aku sudah setuju menolongmu, aku akan datang. Dewa Judi, kebaikan Anda. Danu tidak akan pernah melupakannya. Kalau begitu aku akan menunggu Anda. Baik. Hei, Honey, aku mau tutup toko. Mau makan malam apa? Ayah. Ardi dalam masalah. Sayang, Ardi. Aduh sakit. Aku tahu. Kayaknya bayinya mau lahir sekarang. tahan sayang, kita hampir sampai di rumah sakit. Tarik napas saja ya. Tarik napas dalam-dalam. Gimana kabar Hani? Sayang. Tahan saja. Ardi, Ada APA? Ada beberapa mobil di depan. Menggelanji jalan. Jangan sampai ada satupun yang lolos. Oh iya, Pak Julian. Beberapa waktu lalu, aku dengar Pak Julian bilang, dia sedang mencari dewa judi. Sudah ketemu? Dengan ayah yang menanganinya, ada orang yang tidak bisa dia temukan? Begitu dia kembali dari masa pensiun. Lantas kenapa aku harus takut pada grup Cakrawala? Hahaha, bagus sekali. Setelah malam ini, grup Cakrawala harus ganti nama jadi Tang. Hei, kalau gitu ayo kita bersulang untuk Pak Julian lebih dulu, atas kemenangan yang akan datang. Hey Pak Julian, gimana dengan cewek itu? Yang dulu? Cewek itu?
Kalau bukan karena dia masih pelajar, dan punya wajah polos itu, aku bahkan malas kasih obat. Dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Siapa sangka ternyata begitu lemah. Sampai bunuh diri? Itu urusannya sendiri. Itu ada hubungannya apa dengan Pak Julian? Ya, apa hubungannya dengan dia? Hei, dan kakak laki-lakinya, untuk balas dendam padaku. Ikut grup Cakrawala, hahaha. Begitu Dewa Judi kembali, aku akan pastikan dia tahu, di kota samudra ini, apa yang terjadi pada siapapun yang melawan Julian Tang. Akibatnya, Andalah bosnya, Pak Julian. Ardi, Sayang, kayaknya aku nggak kuat. Rasanya, bayinya mau keluar. Hei, mobil di depan, bisa minggir, tolong, ada ibu hamil di sini. Coba periksa. Tit, titik apaan sih? Nggak lihat kita lagi, ada acara di sini, mau cari masalah? Pergi sana. Jangan gegabah, mereka lebih banyak dari kita. Kita harus ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit adalah prioritas. Oak, aku akan turun dan bicara dengan mereka. Tuan, tolong, biarkan kami lewat. Istri saya mungkin akan melahirkan kapan saja sekarang. Kami harus segera ke rumah sakit. Aku mohon, tolong, geser mobilmu sedikit saja. Beri jalan untuk kami, tolong. Wanita hamil? Apa hubungannya dengan aku? Itu bukan anakku. Aku lagi senang hari ini, mau berpesta di sini, mau lewat? Kalau begitu, kamu harus tunggu sampai aku selesai berpesta. Jangan keterlaluan. Ada 2 nyawa yang dipertaruhkan di sini. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa bertanggung jawab? Tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Kamu pikir kamu menakut-nakuti siapa? Baka? Aku tidak akan bergerak sedikit pun hari ini. Kamu mau apa? Biar ku beritahu, kamu terus saja mulutmu. Sumpah aku hancurkan mobilmu, dan aku akan seret istrimu kesini untuk melahirkan di tanah. Itu keterlaluan. Ardi. Sepertinya air ketubanku pecah. Ardi, ini sia-sia, cari jalan lain saja. Sakitnya sangat parah. Oak, kita akan lewat jalan lain. Aku bilang kamu boleh pergi, ha? Kamu menghina Pak Danu, dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu benar-benar pikir, kamu orang penting? Lepaskan, apa sih maumu? Mau pergi? Turun dan merangkak. Baru kamu boleh pergi. Kamu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Terus kenapa kalau aku keterlaluan? Hahaha. Kalau kamu merangkak lewat, aku akan biarkan kamu pergi. Nah, gitu dong. Sekarang merangkak, sialan. Merangkak, merangkak, merangkak. Tidak, Ardi. Honey. Baik, aku akan merangkak. Hahaha, aku sudah merangkak lewat. Sekarang kamu akan biarkan kami pergi, kan? Hahaha, merangkak. Ayo, lebih cepat, merangkak. Merangkak lebih cepat. Jadi, boleh aku pergi? Hei, sayang sekali pu kamu. Pak Julian, dia tidak bilang kamu boleh pergi. Begini saja. Jilat sepatuku sampai bersih. Baru mungkin aku pertimbangkan. Keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku begitu? Mengganggu? Kamu harusnya merasa terhormat. Kamu tahu dia siapa?
Dia dari grup puncak, pewarisnya. Pernah dengar? Kamu adalah pewaris grup puncak, Julian Tang. Saya, berani-beraninya kamu memanggil Pak Julian dengan namanya? Pak Julian, tolong, aku mohon, biarkan kami pergi. Aku sudah lakukan semua yang kamu minta, istriku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu urusanku apa? Jangan khawatir. Istri kamu itu sangat cantik. Anak-anak ini sedang mood bagus hari ini. Panggil istrimu turun. Mari kita bersenang-senang bersama. Bagaimana? Pak Julian punya selera yang bagus. Hamil ya? Wah, main-main dengannya. Sial, aku belum pernah coba wanita hamil sebelumnya. Silakan. Jangan khawatir. Asalkan anak-anak ini senang. Dan aku puas. Aku akan lepaskan kamu. Ambil istrinya. Siap, Pak Julian. Jangan berani-berani sentuh istriku. Dasar bajingan sakit. Aku lawan kau. Aku akan bertarung sampai mati. Beraninya kau memukulku. Bajingan, kamu sampah tak berguna. Serang dia. Artie. Hani, jangan turun. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Hei, Honey, aku mau tutup toko. Kalian mau makan malam apa? Aku akan masak untuk kalian. Ayah, ada sesuatu yang terjadi pada Ardi. Apa yang terjadi? Ardi mengantarku ke rumah sakit hari ini. Kami disergap di perjalanan. Dia melawan mereka. Dan mereka memukulinya. Mereka banyak sekali, Ayah. Ayah, perutku sakit sekali. Sakit banget. Katakan di mana kamu. Aku segera ke sana. Di Gang Belakang Jalan Biringin. Sedang nelpon siapa, sayang? Nelpon polisi? Bayar kelihat. Kamu cantik sekali. Aku jadi bersemangat. Biar aku cicipi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan bergerak. Beijing Gan. Lepaskan dia. Sialan, seret dia ke sini. Aku ingin dia menyaksikan bagaimana aku memperlakukan istrinya. Sayap. Artie. Honey. Dia benar-benar cantik. Kau menggigitku. Kau sedang mencari masalah. Hari ini, aku akan memperlakukanmu sesukaku. Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Pana aku? Jangan APA, kau pikir kau bisa? Hari ini, aku akan membuatmu melihat bagaimana aku memperlakukan istrimu. Setelah aku selesai dengannya, aku akan mengantarkan kalian bertiga. Hey Neraka. Ini akan berakhir dalam sekejap. Julian, lepaskan dia. Hentikan. Ayah, selamatkan Hani, tolong. Bajingan. Jangan ada yang berani mendekat. Lepaskan. Kamu baik-baik saja? Ayah, air ketuban Hani pecah.
tidak ada waktu untuk memanggil ambulans. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Kita tidak bisa, mereka telah memblokir jalan, mobilnya macet. Sial, ambil scooterku. Itu lebih cepat. Cepat. Ayo, kamu pikir mau pergi kemana? Kalian bertiga. Tidak akan pergi kemana-mana. Kamu berani memukulku? Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu, dan mematahkannya satu persatu. Lalu aku akan bersenang-senang dengan menantu perempuanmu tepat di depan matamu. Dan kemudian aku akan mencincang anakmu. Dan memberkannya kepada anjing untuk dimakan. Apa yang kulakukan? Di siang bolong, tidak ada hukum lagi. Hukum. Kau tahu, bahkan jika aku memukulmu sampai mati di sini, sekarang juga, tidak ada yang berani menghentikanku. Benar, orang-orang sepertimu, Pak Julian kami, sudah melenyapkan banyak orang sepertimu. Belum lama ini, di Universitas Kota Samudra, cewek yang lompat itu, kau tahu. Dia dimainkan sampai mati oleh Pak Julian kami. Dan bukan itu saja, pernah dengar grup Cakrawala? Sangat hebat ya? Tapi di mata Pak Julian kami, mereka cuma sampah. Betul, dan Pak Danu sendiri memohon, Dewa Judi untuk kembali membantu Julian. Dewa Judi adalah legenda hidup. Setelah hari ini, seluruh kota Samudra akan menjadi milik Pak Julian. Pak Julian. Dewa Judi, Takut sekarang, sudah terlambat. Tadi kau sok jago. Aku beritahu sekarang, di kota Samudra, akulah hukumnya. Akulah hukumnya. Kau membuat kemara, anggap saja hari ini sial. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Setelah aku bereskan kau, aku harus pergi menyambut Dewa Judi. jadi kau anak Pak Danu. Kau bilang akan menyambut Dewa Judi. Lalu, kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Berandal dari manapun, kau pikir sedang membodohi siapa? Bagaimana jika aku katakan, akulah orang yang ayahmu, memohon berlutut untuk membantumu, Dewa Judi? Dewa Judi. Apa kau Dewa Judi? Dengar itu, kawan-kawan, dia mengaku dirinya Dewa Judi. Bajingan tua ini pasti sudah gila. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Dewa Judi? Kau pasti engine mati. Kau akan menyesal. Menyesal? Akan kuperlihatkan padamu sekarang. Rasa sesal itu seperti apa? Ini milik ayahku, Sinsenjai yang tak pernah jelepas. Kenapa kau memilikinya? Sudah kukatakan padamu. Danu sendiri menggunakannya, untuk menyuruhku membantumu. Lepaskan anakku dan menantuku. Sekarang, atau kau akan berurusan denganku. Melepaskan mereka? Pak Julian, jangan biarkan tua bangka ini menipu Anda. Lihat pakaiannya, semua compang-camping dan robek. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Danu? Kau hampir saja menipuku. Mengeluarkan imitasi murahan. Beraninya kau mencoba menipuku? Akan kutunjukkan akibatnya padamu. Cukup telepon saja, dan kau akan tahu. Bajingan tua, kau pikir kau belum cukup cepat mati, begitu ya? Baiklah, hari ini, akan kuperjelas alasan kau mati. Kenapa kau belum juga sampai? Dengar aku, kalau kau tidak menghormati Dewa Judi, kupatahkan kakimu. Ayah, aku segera sampai. Dengarkan aku dulu, yang ditinggalkan kakek untuk kita. Cincin itu, kau taruh di mana? Cincin apa?
kukatakan padamu, jangan coba-coba berbuat macam-macam. Cincin itu adalah hadiah dari Dewa Judi untuk kakekmu, jimat keberuntungan keluarga kita. Ayah, aku tahu, aku cuma bertanya. Mana berani aku menyentuhnya? Cincin itu, Pak Julian, mereka sudah datang. APA, Dewa Judi sudah datang. Bagus, baik, Samuel bersiap. Ikut aku menyambut Dewa Judi. Jenga, Dewa Judi sudah datang. Kau sipat balik ke sini sekarang. Ayah, Dewa Judi sudah ada di klub Puncak Emas. Oke, aku segera kembali. TAPI, aku memang bertemu dengan bajingan yang mengaku sebagai Dewa Judi. Siapa yang berani melakukan itu? Cuma orang bodoh. Ayah, katakan, kalau aku menyelesaikan sampah ini, apakah Dewa Judi akan melihatku dengan cara baru? Baik, hati-hati saja. Kukatakan padamu, kalau kau bisa membuat Dewa Judi menyukaimu, baru aku bisa tenang dan menyerahkan grup puncak padamu. Kau tahu? Tunggu saja. Kau dengar itu? Bajingan tua, Dewa Judi sudah ada di klub Puncak Emas. Tidak mungkin dia ada di sini. Kau berani mencoba menipuku dengan barang tiruan murahan? Kalian di sana, Tayan mereka untukku. Bajingan tua, akan kupatahkan setiap tulangmu, satu persatu, lalu seret pantatmu yang menyedihkan itu ke hadapan Dewa Judi. Untuk memohon ampun. Vina, kamu? Hari ini adalah batas waktunya. Aku di sini untuk meminta Pak Danu untuk menepati taruhannya. Kalau tidak, serahkan anak kesayanganmu. Pak Danu, Anda mempertaruhkan seluruh grup puncak sebagai jaminan. Apa Anda mau mengingkari? Mencari-cari alasan untuk kabur dari utang? Aku, Danu, adalah pria yang menepati janji. Aku tidak berniat untuk mengingkari, apalagi dengan tetua sebagai saksi kita. Namun, apa kamu benar-benar yakin, Ibu Vina, kalau keberuntunganmu akan bertahan hari ini, seperti waktu lalu? Maksudmu apa? Maksudku apa? Apa yang hilang dari anakku olehmu, akan kukembalikan 100 kali lipat. Dan untukmu, Ibu Vina, karena kamu bersikeras melawanku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Berani-beraninya kamu Vina, jangan biarkan omong kosongnya mempengaruhimu. Aku Lady Ola, Mahaguru Sindikat Timur. Aku menguasai setiap trik yang ada. Aku tak pernah terkalahkan. Hari ini, aku akan meminta ketelan untuk saudariku, Kidailan. Perani sekali kamu. Bagaimana kalau ku beritahu, aku membawa Leo, Dewa Judi? Apa yang akan kamu lakukan? Leo, Dewa Judi? Jangan-jangan. Pria itu, dari 25 tahun lalu, tepat sekali, karena kamu tidak tahu baik buruknya, aku akan menyuruh Dewa Judi untuk mengusirmu untuk selamanya. Mut sampah-sampah ini ke dalam mobil untukku. Sebentar lagi, Dewa Judi akan melihat bagaimana aku membereskan kekacauannya. Kalau aku bisa membuatnya senang, dia mungkin mau menerimaku sebagai muridnya. Kalau begitu, kalau kita ikut Pak Julian dari sekarang, lupakan kota Samudra, seluruh provinsi selatan akan jadi milik kita. Bawa mereka pergi. Tenang, Vina, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Jangan gegabah. Ini wilayah Danu. Anak buahnya ada di mana-mana. Vina, apapun yang terjadi hari ini, aku akan membalas dendam untuk adikku. Keluarga Danu menghancurkan bukti, menutupi kebenaran. Aku tidak percaya, mereka bisa mengendalikan segalanya. Balas dendam? Anakku itu naif, mudah dibodohi. Adiknya yang berusaha menaiki tangga. Dia yang menjebaknya. Aku yang seharusnya protes di sini. Tapi malah kau yang bersalah. Lebih dulu menyidam. Omong kosong. Adikku itu suci. Enak malah, si binatang Julian itu. Dia membiusnya, menyerang dan menyiksanya. Dan APA lagi. Polisi sudah menutup kasusnya. Adikmu bunuh diri. Kalau lahirnya rendah, mati pun rendah. Kau. Pak Danu, apapun yang dilakukan orang, langit sedang mengawasi. Terlalu banyak berbuat jahat, dan kau akan menggali kuburanmu sendiri. Ibu Vina, sejak kapan kau mulai percaya hal semacam itu? Biar ku katakan. Yang aku percayai adalah hukum rimba, yang kuat yang benar. Kekuatan adalah keadilan.
Dewa judi akan segera tiba. Hemat saja tenagamu. Kau sebaiknya memikirkan apa yang menantimu nanti malam. Kalau kau kalah, menurutmu apa yang akan terjadi pada kalian semua di grup Cakrawala? Betul. Malam ini, aku tidak hanya akan menghancurkan semut-semut seperti kalian. Aku akan menjadi satu-satunya murid Dewa Judi. Ayah. Ini hadiahku untuk Dewa Judi. Lihat APA, lihat terus, mata lu gua cabut. Cabut aja, ada apa ini? Kali ini lu ngapain lagi? Ayah, kok bisa tuduh gue gitu? Ini gara-gara orang-orang bego ini, pura-pura jadi dewa judi. Gue tangkap mereka, biar dewa judi yang urus mereka. Karena mereka sampah. Perlakukan mereka kayak sampah. Jangan ganggu pandangan dewa judi. Sayap, ayah. Lepasin dia. Lepasin dia. Anakku. Aku mohon, lepasin istriku. Dia pendarahan parah. Dia sekarat. Tolong, aku mohon. Buang mereka ke mesin penghancur sampah. Lu tuli apa gimana? Ya, Pak Julian. Lepasin dia. Tunggu. Pak Danu. Kasihanilah kalau bisa. Nggak perlu. Kejam banget. Lu siapa, sok banget? Sejak kapan lu yang ngatur di Apex? Janda sialan. Gue udah terlalu baik sama lu ya. Coba gerak sedikit. Futu, mesak sini. Kamu. Lu cuma anjingnya grup Cakrawala. Berani-beraninya menggonggong ke gue. Nanti kalau Dewa Judi datang, gue suruh kalian semua berlutut dan sujud minta maaf ke gue. Gimana kalau gue bilang, Qui lui argatong? nggak bakal menang malam ini? Aku, Leo. Berdiri bersama grup Cakrawala, dan bersama keadilan itu sendiri. Aku bilang kamu boleh bicara? Itu hakku. Siapa yang berani melakukan ini? Aku, Pak Julian. Aku yang melakukannya. Jangan khawatir. Bajingan tua itu berani menodai nama Dewa Judi. Aku akan pastikan dia tidak bisa hidup maupun mati. Kamu bilang kamu yang lakukan ini? Betul. Dan Pak Julian juga terlibat. Anda harus lihat Pak Julian. Pak Julian tadi luar biasa. Bajingan tua itu berani melawan. Pak Julian menjatuhkannya dengan sekali gebrak. Ayah, jangan khawatir. Aku akan lumpuhkan tangannya. Damn cake-nya. Lalu serahkan dia ke Dewa Judi. Kalau Dewa Judi senang, dia mungkin mau menerimaku sebagai murid pribadinya. Maka grup puncak kita akan tak terbendung. Bagaimana mungkin aku membesarkan binatang buta dan bodoh seperti ini? Ayah, kenapa ayah memukulku? Aku cuma mau membela Dewa Judi dan untuk keluarga kita. Omong kosong. Pak Danu, kamu, aku bilang kamu boleh bicara? Pak Danu ini, mingker. Pak Danu, dialah yang salah. Aku bilang diam. Ayah, dan kalian semua, pergi dari sini. Ayah hilang akal? Kenapa ayah memukul kami? Dia itu Dewa Judi palsu. Dia yang mulai duluan. Buka matamu, dasar, dan lihat baik-baik siapa dia sebenarnya. Dia cuma sampah yang berpura-pura menjadi Dewa Judi. Palsu apanya? Dengar baik-baik, dialah yang kalian sebut penyelamat kalian. Aku, ayah kalian sendiri, yang di tengah malam, bersujud memohon padanya. Dewa Judi, Dewa Judi. Benar, itu Dewa Judi, sudah 25 tahun. Leo Vance. Dewa Judi. Dia yang dari 25 tahun yang lalu. Dewa Judi yang menghilang. Leo. Ayah, pasti kamu salah lihat. Salah, ini salah. Sialan, ini salah. Kamu pikir aku, ayahmu, sepura kamu? Dewa Judi, saya minta maaf. Saya akan suruh minta maaf padamu sekre. Sujud dan minta maaf pada Dewa Judi. Kalian juga, kalian tolol buta. Sujud, semua. Dewa Judi, saya sanggup minta maaf. Ini salahku. Aku gagal mendidiknya. Maafkan anakku yang telah menyinggungmu. Aku minta maaf atas namanya. Dan ini anakmu yang baik dan murni. Itu yang dijebak.
Mohon tenangkan amarahmu, Dewa Judi. Anakku hanya tidak tahu. Tolong, jangan dendam padanya. Jika ini bisa menenangkanmu, aku bersedia menawarkan 1% saham grup Puncak sebagai ganti rugi untukmu dan keluargamu. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Anak kesayangan MU. Menghadang jalan dan menghentikan mobilku di siang bolong. M'envahir Niawa menant super en pu. Mempermalukan dan menyerang anakku di depan umum. Menyuruhnya merangkak lewat selangkangan dan menjilat sepatu sampai bersih. Bahkan mematahkan tulang rusuknya. Qu'attaquant pas d'actu. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu memohon aku kembali. Hanya untuk melindungi sampah ini. Sampah yang menganggap nyawa manusia seperti kotoran. Kamu pikir kamu sedang bicara dengan siapa? Bajingan tua, ayahku memanggilmu Dewa Judi sebagai bentuk hormat dan memberimu sedikit pujian. Kenapa kamu tidak coba kencing dan lihat siapa dirimu sebenarnya? Lihat baju kempeng camping yang kamu pakai. Aku bisa menghancurkanmu dengan kelingkingku. Tutup mulutmu yang brengsek itu. Sudah sampai begini keadaannya. Ini semua salah kami. Tuan Dewa Judi. Jika ini bisa menenangkanmu, aku akan menambah 2% lagi saham grup Puncak. Bagaimana pendapatmu? Tambahan 2%? Jadi kamu pikir, uang itu membuatmu bisa berbuat semaumu? Uang itu berarti kamu bisa memperlakukan nyawa orang seperti tidak ada harganya? Dewa Judi. Mengenai apa yang perlu dikatakan, aku sudah mengatakannya, dan untuk permintaan maaf yang harus diberikan, aku sudah melakukannya. Bahkan jika kamu tidak mau melakukannya untukku, setidaknya pertimbangkan apa yang dilakukan Pak Tua Danu untukmu. Pak Tua Danu memang pernah menyelamatkanku. Tapi itu hanya bantuan kecil. Dia hanya mengusir beberapa berandal untukku. Sebagai rasa terima kasih, aku memberinya cincin judiku. Tapi sekarang, cincin ini telah dihancurkan oleh anakmu sendiri. Dengan kedua tangannya. Anakudan menant super en pu. Hampir mati. Fakta bahwa aku tidak menyelesaikan masalah ini sekarang adalah caraku membayar hutang itu. Sekarang, kamu malah ingin aku menolong sampah ini? Dewa Judi, kamu berniat menghancurkan kami, begitu? Aku, Léo Vance. Tidak Kakan pernaman bantu Orangeard. Kamu cuma pecundang yang sudah habis. Kamu adalah Raja Perkasa Dunia bawah kota samudra, dan kamu merendahkan diri untuk memohon padanya? Sila juga ada di sini, Raja Pinapo. Dia legenda yang menggemparkan sindikat Timur, yang katanya tak pernah kalah. Sila. Kembali ke Kasino Elysian. Dia main sendirian, berjudi tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Dia menghancurkan banyak keluarga. Kemudian, di Sindikat Timur, dia menggunakan keahliannya untuk mendekati para elit lokal dan menjadi bagian dari lingkaran dalam mereka. Begitulah, dia mengamankan gelarnya sebagai Raja Penipu. Katanya, kemampuannya tak terduga, tak terbaca. Begitu dia mengincar lawan, dia akan menggelo mereka ke sadet. TAPI. Katanya dia ada di luar negeri. Dia ngapain di sini? Tentu saja. Akulah yang menggandeng Raja Penipu. Kamu pikir, aku cuma punya satu rencana cadangan? Sebenarnya, Raja Penipu adalah senjata rahasiaku yang sebenarnya. Kalau bukan karena Raja Trik bersikeras menarikmu keluar dari masa pensiun, kau pikir aku akan repot-repot hanya untuk minta bantuanmu? Dan bersikap begitu hormat padamu? Sudah kuduga, meski kau masih punya keahlian, bajingan tua. Kau sudah tidak main selama lebih dari 20 tahun. Kau mungkin sudah tidak bisa mengocok kartu dengan benar. Dewa Judi, lama tidak berjumpa. Béranis et Kali convaincus d'ici. Kenapa tidak? Memang, kau pernah jadi guruku, tapi kau sudah bersembunyi selama 25 tahun. Sekarang, kau kumasirang, pecundang yang sudah habis. Kau sudah lama jadi pecundang yang sudah habis. Tapi aku, Sila, adalah tamu kehormatan di setiap kasino di seluruh Sindikat Timur. Pergal dengan orang kaya dan berkuasa. Dulu, aku cuma pakai trik kecil.
Lalu kau jadi sok suci, mengusirku dari sekolahmu seperti anjing. Kau pakai namaku, berkolusi dengan kasino, mengatur kekalahan dan memasang perangkap. 3 nyawa melayang karena kau. Guru, aku salah sumpah. Aku dibutakan oleh keserakahan. TAPI Mirka. Janji memberiku potongan 30%. Bagaimana aku bisa menolak? Guru, tolong jangan usir aku. Kalau tidak, mereka akan membunuhku. Aku sudah memberimu kesempatan. Dan kau, malah semakin menjadi, memakai namaku, untuk skema menjijikkan seperti itu? Kau tidak diterima lagi di sini. Pergy. Baik, kuharap kau hidup untuk menyesali ini. Utang dari dulu itu, hari ini, akan kukembalikan sampai habis. Dengan bunganya. Perjudy. Adalah dosa itu sendiri. Jika itu untuk keadilan, untuk bertahan hidup, aku tak akan ikut campur. Tapi Ko. Tak pernah puas, memakai seni berjudi untuk memasang perangkap, menghancurkan keluarga tak terhitung, memusnahkan hidup orang. Untuk keinginan egoismu sendiri. Ko Buonati Nurani Paling Dazar. Dan kode etik yang harus dimiliki seseorang. Hati nurani? Kode etik? Leo, 25 tahun, dan kau masih begitu naif dan tak tahu apa-apa. Lihat dirimu, lihat jadi apa kau sekarang. Sementara aku, hanya dengan satu kata, bisa menentukan nasib orang tak terhitung. Jalan yang kulewati, dipenuhi emas, dan tulang-tulang lawanku. ITU. Itulah wujud kekuatan sejati. Kekuatan yang dibangun dari niat jahat. Dan menindas yang lemah. Agnala Menara di Atapazir. Suatu hari akan runtuh. Jangan banyak omong. Kau meremehkanku dulu, menganggapku tak punya moral. Kau bahkan tak mau mengajariku seni berjudi yang sesungguhnya. Dan sekarang, akulah yang di puncak. Leo, hari ini, aku akan berhadapan langsung denganmu. Beranikah kau? Sayang, kamu membuatku takut. Kondisi Hani sangat buruk. Darahnya tidak mau berhenti. Connie, Ya, Minger. Kamu sekarang juga, bawa mereka ke rumah sakit. ya Pak. Siapapun yang menghargai nyawanya, beri jalan. Apa yang kamu lakukan? Setuju untuk berjudi denganku. Dan aku akan melepaskan mereka. Dewa Judi, percayalah padaku. Hari ini, aku janji keluargamu tidak akan terluka. Bahkan lecet pun tidak. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Minger. Kalau begitu, hari ini, aku akan membuang sampah. Bajingan tua. Kamu pikir kamu masih dewa judi dari 25 tahun lalu? Sadarlah, orang tua, waktumu sudah lewat. Aku, Leo. Pernah bersumpah untuk tidak berjudi lagi. Selama 25 tahun ini, aku tidak pernah melanggar janji itu. Tapi malam ini, Un tu Kedamayan Rakia. untuk jiwa-jiwa yang mati tidak adil,
Untuk keadilan dan kebenaran. Bahkan jika itu berarti melanggar aturanku sendiri. Aku akan mengambil dadu dan kartu sekali lagi. Sudah kubilang. Grup Cakrawala akan menang. Keadilan dan kebenaran juga akan menang. Keadilan, kebenaran. Bajingan tua, buka matamu dan lihat sekeliling. Kamu hidup di abad apa? Yuan, Kekweson. Koneksi, hanya itu yang penting. Sedangkan kamu, serangga menyedihkan. Apa nilai keadilan MU? Aku akan membeli semuanya. Simpan pidato muliamu itu. Kalahkan aku dulu. Bagaimana kamu mau kalah? Atau kamu cukup berani untuk sesuatu yang berbeda? Hadapi aku dalam pertarungan akhir. Hanya kau dan aku. Sais-tu permanent menant-tu quand se Galania? Pertarungan akhir. Kau dan aku. Sais-tu permanent un tuc menant-tu quand se Galania? Apa sih pertarungan akhir ini? Aku nggak ngerti. Gak ngerti? Kalau gitu tanya dengan sopan. Kamu gak punya sopan santun? Apaan sih? Dasar Bajingan. Tetua. Kau adalah tiba tua yang dihormati di dunia kita. Mungkin kau bisa jelaskan ke semua orang. Apa itu pertarungan akhir? Yang disebut pertarungan akhir ini, artinya kedua pihak dalam taruhan harus memasang taruhan yang setara dari semua chip mereka. Baru setelah itu, permainan bisa dimulai. Permainan ini menentukan segalanya. Kau dengar itu? Taruhan kami adalah seluruh grup puncak, ditambah nyawaku yang sialan ini. Kau bisa menyaingi itu? Kau seperti semut yang mau menggoyang pohon. Kenali tempatmu. Pertarungan akhir, ya? Aku ikut. Sila. Aku bisa kasih kau kesempatan. Aku nggak butuh taruhan yang setara. TAPI. Aku mau yang di distrik timur itu, balai leluhur distrik lama. Beserta semua tanah di sekitarnya. Dan kedua tangannya. Aku cuma nawarin ini sekali. Ambil. Atau tinggalkan. Pilihanmu. Aku ikut. Dewa Judi. Karena kamu begitu jujur, maka aku ikut. Vina, tanah itu adalah fondasi dari grup Cakrawala. Itu adalah akar kita. Tepa, jika kita kehilangan balai leluhur distrik lama, tulang punggung kita, Senua Sarera kita, akan tercerai-berai. Kakap. Dewa Judi mempertaruhkan tangannya. Untuk membantu kita. Aku, Vina, Bukanlah orang yang ragu-ragu atau menahan diri. Hari ini, grup Cakrawala siap mempertaruhkan segalanya untuk mendukung Dewa Judi dalam satu taruhan ini. Bagus. Mari kita mulai. Permanent apa? Menurut tradisi,
Pertarungan akhir biasanya ditentukan oleh pihak yang ditantang. Jadi grup puncak sekarang yang menentukan. Aku tidak peduli. Tapi aku ingat. Keahlianmu adalah cangkir dadu. Dulu, aku memohon padamu untuk mengajariku yang lain, tapi kamu bilang aku tidak layak. Kalau begitu, mari kita mainkan cangkir dadu. Aku akan mengalahkanmu dengan permainanmu sendiri. Mari kita lihat siapa yang tidak layak. Cangkir dadu. Ini adalah bentuk perjudian yang paling umum dan dasar, namun variasi tak terbatas. Menguji keterampilan penjudi hingga ekstrim. Bagaimana kamu berencana memainkannya? Kita akan gunakan cara paling sederhana, dengan membandingkan total. Tapi bukan untuk yang tertinggi, untuk yang terendah. Bagaimana? Barony, atau tidak? Baiklah. Sayap. Tidak masalah. Aku juga siap. Karena kalian berdua sudah siap, maka mari kita mulai permainannya. Aku sudah mengikutimu selama 7 tahun. Kamu terus bilang dasarku salah, bahwa aku terlalu tidak sabar dan impulsif. Kamu tidak mau mengajariku apa-apa, dan kamu terus saja bicara tentang bagaimana judi yang sejati adalah tentang jalan, tentang hati. Bukan seni berjudi. Nah hari ini, di bidang yang kamu kuasai, aku akan membuatmu melihat bagaimana jalanmu benar-benar hancur. Lihat itu? Itu seniku. Ayo kita lihat bagaimana kau mengalahkanku hari ini. NOL. NOL. Hormat kepada Raja Penipu. Kau lihat itu? Itulah kekuatan Raja Trik. Siapa peduli dengan satu pilar menjulang ke langit? Ini disebut banga emas. Sempurna mutlak. Bisakah kau melempar angka yang lebih kecil dari ini? Menurut aturan pertarungan akhir, tidak ada hasil seri jika angkanya sama. Penentang, yang menang. Teman-teman, sila, pastinya, sila, pastinya, sila, pastinya. NOL. Seseorang benar-benar berhasil melempar banga emas. Kita temat. Bangsat tua, kau sendiri yang bilang. Taruhan ya taruhan. Aku akan mengambil tangan dan kakimu sekarang juga. Tapi jangan khawatir. Kami akan memberimu kait, dan kau masih bisa jualan babi di pasar. Sedangkan kau...
Anjing. Kau masih mau balas dendam? Ayolah, lakukan sekarang. Aku akan mengambil tangan dan kakimu sekarang juga. Sialan, aku akan membenamkanmu di kuburan orang itu dan membuatmu menyaksikan. Tonton, saat aku menggali kuburannya. Ibu Vina. Selama ini ibu sendirian terus. Pasti ibu sangat mendambakan pria. Tapi jangan khawatir, malam ini, aku akan tunjukkan, seperti apa pria sejati. ITU. Dengar baik-baik, kalian semua, mulai hari ini, Kota Samudra, adalah wilayah keluarga Tang. Lawan kami, kalian mati. Tuan. Bapak tua, kenapa masih duduk di sana? Umumkan hasilnya sekarang, aku tunggu untuk mengambilnya. Karena pemenangnya sudah jelas, saya nyatakan, Tunggu. Siapa bilang sudah selesai, dan siapa bilang keluarga Tang yang menang? Satu. Baiklah, bajingan tua, aku akui, kau memang punya skill. Tapi dibandingkan dengan Raja Curang kami, kau masih jauh. Ayo, sekarang aku ambil tanganmu. Lihat lebih dekat. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini dadu gading yang dibuat khusus. Bagaimana kamu bisa? Apa yang kamu lakukan pada dadu itu? Tetua. Menurut aturan, bagaimana putaran ini harus dinilai? Sepanjang hidupku, aku telah melihat segala jenis sarang percurian di seluruh penjuru negeri, tapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Menurut aturan judi standar, karena kedua belah pihak mendapatkan nilai 0, itu berarti nilainya sama, seharusnya seri, TAPI. Menurut aturan pertarungan akhir, memang, tidak ada yang namanya seri, jika hasilnya seri. Kemenangan jatuh ke tangan, orang yang membuka dadu. Jadi kami menang kan? Bagaimana? Lalu apa yang kita tunggu, sialan? Umumkan, cepat umumkan, cepetan, lakukan. Cepetan. Kekek, apa yang kau lihat, sialan? Apa? Belum pernah lihat. Pria seganteng ini, iya kan? Ha! Cepat umumkan, sialan. Mulai malam ini, grup Cakrawala akan lenyap. Seluruh kota Samudra kini milik keluarga Tang. Aku. Tetua. Tolong, Lia Sekali Laji. Serbuk ini sudah digiling sampai jadi debu. Ada orang yang melakukan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau benar dilakukan oleh seseorang. Kakulai. Kecuali itu adalah jalan kekuatan halus. Menurut legenda, kekuatan halus bisa mengubah baja menjadi benang, hancur menjadi debu. Aku ini orang tua, dan aku cuma pernah dengar ceritanya, tak pernah melihatnya langsung. Kamu ngomong apaan sih? Aku sama sekali nggak ngerti yang kamu omongin. Katakan saja siapa yang menang. Sila. Nilainya 0, tapi poinnya masih ada. Tapi ini adalah ketiadaan. Kontes hari ini adalah dapatkan nilai terendah, serendah sebutir debu, atau bahkan ketiadaan itu sendiri. Ketiadaan itu jelas lebih kecil dari 0. Oleh karena itu, aku nyatakan, pemenang permainan hari ini adalah Leo.
Kita menang. Ya. Hidup Dewa Judi, hidup Vina, hidup Dewa Judi, hidup Vina, hidup Dewa Judi, hidup Vina. Diam kalian semua. Apa maksud omong kosong kejadian ini? Karena keduanya nol. Berarti seri. Kalau gitu, aku yang menang. Kamu berani main tipu muslihat, tepat di depan mataku. APA. Sudah bosan hidup? APA, Pak Julian. Kamu coba-coba mengelak? Kekuatan halus. Hancur menjadi debu. Kamu benar-benar berhasil melakukannya. Kamu menggunakan terlalu banyak tenaga. Kamu masih belum paham makna sejati dari fokus yang tenang. Guru, aku sudah menguasai membaca dadu, jadi kenapa tidak langsung ajari aku trik yang sebenarnya? Apa gunanya belajar hal ini? Tidak peduli seberapa stabil kamu mengocok, atau seberapa akurat kamu mendengar. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan sulap tangan di meja judi? Pencakar langit yang tinggi dimulai dari dasar. Jika kamu bahkan tidak bisa menguasai kontrol tenaga yang paling dasar, dan hanya mengejar trik-trik yang mencolok, kamu hanya seperti rumput tanpa akar. Suatu hari, itu akan kembali menggigitmu. Perhatikan baik-baik. Bukankah ini hanya dadu biasa? Apa yang beda dari ini? Lia l'agit. Wah, ini Kekuatan halus. Aku telah berlatih selama 20 tahun, dan ini sejauh yang telah kucapai. Jika seseorang benar-benar bisa menguasai, hancur menjadi debu, barulah itu bisa disebut master sejati. Guru. Tapi apa gunanya itu? Menipu memberikan hasil yang jauh lebih cepat. Pertandingan sudah selesai. Danu, Sila. Sudah waktunya kalian berdua menepati perjanjian kalian. Saatnya kamu. Ménépatie Perjanjian. Itu tidak benar. Pasti kamu curang. Dulu 25 tahun lalu kamu tidak bisa. Sekarang? Bagaimana mungkin? Aku tidak terima ini. Ronde ini tidak sah. Aku minta kita main lagi. Benar. Bajingan tua. Kamu bantu mereka curang, ya? Baiklah. Antara kita main lagi hari ini, atau tidak ada yang boleh pergi dari sini. Pak Daniel. Kamu yang atur permainannya. Kamu yang buat peraturannya. Sekarang sudah ada pemenang. Apa maksudmu? Bahwa grup puncak berani ingkar janji. Tepat di depan tetua? Mengenai permainan hari ini. Karena aku diundang sebagai juri. Aku bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Siapapun yang berani ingkar hutang, akan membayar konsekuensinya. Julian. Kembali ke sini. Ayah, kembali. Baiklah, pertarungan akhir. Adalah pemenang ambil semua. Baik, kamu menang ronde ini, tapi aku minta pertandingan ulang. Aku bersedia mempertaruhkan 3 Kasinoku. Kalau mau mulai ulang. Kedua belah pihak harus setuju. Pak Leo, Ibu Vina, bagaimana pendapat kalian? Aku tidak datang ke sini untuk berjudi hari ini. Aku hanya tidak ingin melihat kejahatan menang. Dan orang baik menderita, karena permainan sudah selesai. Dan hasilnya sudah ditentukan. Aku harus pergi. Tunggu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Leo. Kamu akan berjudi denganku. Malam ini, kalau tidak, meskipun kamu bisa keluar dari sini. Bagaimana dengan keluargamu? Ayo, sentuh. Aku tantang kau. Bahkan jika aku tidak menyentuhnya, tapi sekarang, kedokmu sudah terbongkar. Kau pikir orang-orang dari dulu akan melepasmu? Kau mau apa dariku? Asal kau setuju berjudi denganku, aku akan memberitahumu siapa yang membunuh istrimu. Bukankah kau selalu ingin tahu?
Kau sembunyikan dia dengan baik, aku akui itu. Tapi sayangnya, mereka tetap melacaknya. Dan kau tahu kenapa? Betul. Ya, itu aku. Aku yang kasih mereka alamatnya. Ya. TAPI. Bukan aku yang melakukannya. Aku cuma cari uang buat selamatkan diri sendiri. Aku tidak menyangka mereka akan sejauh itu. Jadi, Dewa Judi? Kita berjudi. Atau tidak? Baiklah. À qui sais-tu jus? Tapi. Aku punya satu syarat. Sira APA? 3 casinos. Itu tidak cukup. Aku mau semua yang kau punya. Setiap sen berdarah yang pernah kau menangkan di meja ini. Hanya saat kau kehilangan segalanya, baru kau bisa mulai menebus dosa yang kau lakukan selama ini. Leo. Jangan coba-coba ngasihani. Kau pakai almarhumah istriku untuk memancingku ke sini. Ini harga yang harus kau bayar. Baiklah, anggap aku setuju. Kau punya apa buat taruhan? Jangan bilang. Itu hidupmu yang tak berharga, hidupmu yang menyedihkan itu, tak ada nilainya. Bagiku. Lalu kau mau apa? Aku mau semua chip MU malam ini. Ditambah kau akan tanpa syarat, jadi budakku selama 5 tahun. Kau akan lakukan persis seperti yang kukatakan, tanpa pertanyaan. Oh iya, maaf. Aku lupa. Kau tidak punya chip sama sekali. Chip CIP ITU. Bahkan bukan milikmu, Leo. Kau tidak punya cukup chip, tapi mau semua yang kupunya? Mimpi kali. Siapa bilang dia tidak punya? Siapa bilang dia tidak punya apa-apa? Aku mempertaruhkan seluruh grup cakrawalaku. Ditambah semua aset yang aku menangkan malam ini. Dari grup puncak. Semuanya. Dua judi hatter untuk menegakkan ketelan. Dia berjuang untuk kebenaran. Kita tidak boleh menjelaskannya. Malam ini, aku rela mempertaruhkan semua yang dimiliki cakrawala. Untuk menemani Dewa Judi sampai akhir. Kami mendukung Dewa Judi. Kami mendukung Dewa Judi. Kami di pihaknya. Sampai akhir. Sampai akhir. Baiklah. Mari kita mulai. Masih pakai cangkir dadu? Tidak. Kita ganti permainannya. Aku ceroboh di ronde sebelumnya. Sekarang, mari kita coba sesuatu yang berbeda. Kita main apa? Sederhana. Masing-masing 5 kartu. Kita bandingkan kartunya. Kartu pertama adalah kartu tertutup. Kita tidak memegangnya sendiri. Kita masing-masing membawa seorang asisten. Kartu pertama, satu-satunya kartu tertutup, akan dipegang dan dilihat hanya oleh asisten kita. Kita tidak boleh melihatnya. Sama sekali. Jadi, bagaimana cara mainnya? Kamu tidak boleh lihat kartumu sendiri. Betul. Aturan macam apa itu? Jangan ngawur. Setelah 4 kartu dibagikan, kamu boleh tanya asistenmu satu pertanyaan. Asisten harus menjawab, tapi apakah jawabannya benar atau salah? Kamu harus putuskan sendiri. Maksudnya, aku yang harus cari tahu sendiri, karena aku yang akan memilih asistenmu. Siapa bilang? Kalau kamu yang pilih, bagaimana kalau dia sengaja sabotase aku? Begitu juga, asistenku akan dipilih olehmu. Jadi, beraninya? Sila. Dia lisik. Kita harus hati-hati. Ronde terakhir. Kita menang. Aturannya. Seharusnya bukan mereka yang buat. Dewa Judi, kalau kamu tidak setuju. Aku bisa. Aku bisa. Kalau kita tolak ronde ini, Dia akan cari Carolin. lebih baik tahu aturannya dari awal, daripada ditusuk dari belakang oleh trik kotornya. Baiklah.
Kamu beruntung di ronde terakhir. Mari kita lihat kali ini. Apa keadilan dan kejujuran MU itu masih bisa membawamu cukup keberuntungan. Ini semua yang kumiliki. Aku taruhkan semuanya. Lihat apakah kamu cukup hebat untuk mengambilnya. Tukar jadi chip. Silakan duluan. Atau sebaiknya aku? Dewa judi. Aku yang akan melakukannya. Aku tahu sedikit tentang seni berjudi. Aku bisa sangat membantu. Lajapila, sila itu licik. Aku bisa mendekat dan mengawasi mereka dengan ketat. Tidak akan ada curang di bawah pengawasanku. Kenapa lama sekali? Kenapa aku tidak duluan saja? Hei, Sila, biarkan aku yang melakukannya. Aku janji, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Biarkan aku yang melakukannya. Pilih aku. Aku yang akan mengambil ini. Aku sudah membuat pilihanku. Pilihanku adalah dia. Aku ya, Camarilla. Aku perlu memberimu petunjuk. Baiklah, pergilah. Itu saja? Sila, aku di pihakmu. Aku bahkan tidak kenal mereka. Jangan kira kamu bisa melakukan trik ini. Untuk memekabela kita. Kamu akan kalah. Ini permainan dengan taruhan tinggi. Aku sendiri yang akan membagikan kartu. Ada keberatan dari kedua pihak? Baiklah kalau begitu. Kedua pihak mulai periksa kartunya. Tidak masalah. Aku juga tidak masalah. Kalau begitu, Permanis, dimulai sekarang. $20 juta. Cole. $50 juta. Cole. 10, Jack, dan Ratu Hati. Nah, itu baru Dewa Judi. Kalau dua kartu terakhir adalah 9 dan Raja Hati, itu akan jadi straight flush. Sayang kita tidak bisa melihat kartu tertutup. $80 juta. Kamu main dengan taruhan setinggi itu di tangan pertama? Percaya diri sekali bisa mengalahkanku? Jangan banyak omong. Call atau forward? Cole.
Keempat kartu terbuka sudah dibagikan. Ronde pertaruhan dimulai sekarang. 3 raja, giliranmu. Apa kartu tertutupku? Sembilan wajik. Cuma 9, kukira 4 raja ya, jadi cuma gertakan semua, bikin aku tegang tanpa alasan. Silakan. Raja Heitai. 9, 10, Jack, Ratu, Raja, Straight Flush Hati. Kalau baca kita kalah. Tunggu dulu, kartu itu mungkin bukan raja asli. Pak Julian tidak mungkin memberikan mereka yang asli. Taruhan seperti ini, sungguh menguji hati manusia. Hati memang tak terduga. Tapi berjudi adalah soal menguji nyali dan keteguhanmu. Sekarang kita sudah tahu jawabannya. Kita lanjut ke ronde taruhan terakhir. 3 raja, giliranmu bertaruh. Aku punya 3 raja. Aku tidak percaya kau punya straight flush. Jadi, kan naikkan atau tidak? All in. Sudah all in hanya dengan 3 raja? Raja Penepu pasti sudah menjadwai. Kartu tertutup mereka. Benar-benar raja trik, idolaku. Semua chip dihabiskan. Permainan selesai. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Kalau punya nyali, ikuti taruhannya. Aku bertaruh. Kau tidak punya nyali. Leo, jangan gegabah. Dia hanya memancingmu. Sila itu bukan lawan sembarangan. Triknya luar biasa. Atau mungkin dia benar-benar tahu kartu tertutup kita. Ada APA? Jadi tekat? Terlalu pengecut untuk ikut taruhan dengan kartu bagus seperti itu, Leo kau. Tidak lebih dari seorang pengecut. Sangat memalukan. Fold. Fold. Dua judi. Fold kalau benar. Sia-sia banget. Kamu pikir si Danu itu beneran baik? Siapa yang tahu? Mungkin itu cuma acting. Pasti iya. Sungguh disayangkan. Straight flush. Tapi dia fold? Awal yang bencana. Leo, fold. Leo, aku sudah tahu sifatmu bertahun-tahun. Plan-plan, pengecut. Selalu berkhotbah soal keadilan dan kejujuran. Tapi kamu cuma pecundang yang tak punya nyali. 25 tahun lalu, sudah kubilang, kamu pasti akan menyesal. Dan hari ini, akan kubuat kamu melihat, bahwa kamu, Leo, adalah pecundang abadi. Karena Leo sudah fold. Round ini, dimenangkan sila. Pak Julian, tunjukkan kartunya. Itu Raja Hati. Susunan berurutan. Kenapa kau tidak call? Sial, sudah berakhir. Sayang sekali, padahal menang pasti. Kalau begitu, dengan senang hati aku ambil semua ini. Terima kasih atas kedermawananmu, Dewa Judi. Terima kasih banyak, Dewa Judi. Sayalan. Permainannya belum selesai. Chipku belum habis semua. Dan pemenangnya masih belum pasti. Baiklah, kalau begitu, aku akan main satu ronde lagi denganmu. Mari kita lihat, berapa lama chip menyedihkanmu. Bisa bertahan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bicara keras seperti itu. Ronde berikutnya. Pasang taruhanmu. 20 juta dolar. Call. 30 juta dolar. Call. 50 juta dolar.
Dewa judi bermain aman. Call. Call. Raise 50 juta. Keempat kartu terbuka telah dibagikan. Sekarang saatnya menyatakan. 3 kartu 10, giliranmu. Kartumu APA. Jack Carrington. Gilles Ramu. As Heitai. Pernyataan telah dilakukan. Ronde taruhan terakhir. Jadi, apa kau percaya dengan ucapannya? All in. APA. Dia baru saja. Fold. Ha, Leo. Kau kuma penchkat. Tunjukkan kartumu. Dia ini dewa judi macam apa sih? Anjingku lebih jago judi daripada dia. Sudah menang pasti masih bisa kalah 2 kali. Kalau aku, udah ngumpet di lubang dari tadi. Fold lock. Kamu emang jago main ini? Terus begini. Chip, kita habis. Itu tadi menang pasti. Leo, si dewa judi yang hebat? Sekarang nyesel? Sakit. Aku malas bohong ke kamu lagi. Lagi. Oak, ayo kita main. Dewa judi? Ayo kita perbesar rondenya. 50 juta dolar. Hei! 100 juta dolar. Lebih besar. Ayo! 200 juta dolar. Ayo, call. Oh. Yeah. Ayo. 300 juta dolar. Ah. Ayo, kartu aku apa? Raja Siko. As Carrington. All in. Taruhan. Call. Kamu harus call. Mereka sengaja bilang jujur, biar kita pikir, itu bohong. Fold. Dewa judi. Tunjukkan kartumu. Beneran? Royal flush, straight flush. Kamu harus call, meskipun itu menghabiskan segalanya. Sayal, dia bukan tanaman pihak lain. Dikirim ke sini untuk menghancurkan kita, kan? Call. Kartu ini? Kamu call. Ya. Sudah kuduga. Bahkan kalau kamu dapat kartu yang sangat bagus, kamu tetap tidak bisa menang, sialan. Karena, kamu memang pengecut sejak lahir, seekor tikus. Sekali penchkat, selamanya penchkat. APA, ada masalah? Apa aku salah? Dulu? Kamu, hanya dewa judi namanya saja. Tapi terlalu takut untuk melakukan APA pun. Bahkan tidak bisa melindungi istri dan anakmu sendiri. Yang kamu lakukan hanya menyeret mereka, berkeliling, lari dan bersembunyi. Leo, kamu, hanyalah seorang pecundang yang benar-benar menyedihkan. Diamco. Hak apa yang kamu punya untuk membicarakan mereka? Itu kamu. Kamu yang membunuhnya. Dia begitu baik padamu. Kenapa kamu? Kenapa kamu melakukan itu? Hei, kamu lebih baik hati-hati bicara. Apa maksudmu aku yang membunuhnya? Jelas-jelas kamu. Ini salahmu. Kepengecutanmu, kemunafikanmu. Ingin jadi dewa judi, tapi juga mau jadi orang suci. Wajar saja kamu punya musuh di mana-mana. Leo, kamu, seorang munafik. Itu kamu. Kamu yang membunuhnya. Itu kamu. Ah,
Cukup menunda-nunda, Leo. Bergantung pada benang tipis, hanya membuat kekalahanmu semakin buruk. Jadi, kamu masih berani main? Baiklah. Tapi aku punya syarat. Sira APA? Accurez. Aku mau tanganmu. Tanganku. Tunggu, Leo. Apa aku dengar dengan benar? Atau kau sudah hilang akal? Lihat baik-baik, sampah di depanmu ini. Apa itu cukup untuk membeli satu jariku? Apalagi nyawamu yang tak berharga. Sudah kukatakan sebelumnya, nyawamu. Bagiku. Tak berharga. Dan dengan apa kau bertaruh? Ini. Sini penipuan. Ini. Benar-benar seni penipuan. Bukankah ini yang selalu kau impikan, yang seumur hidup kau coba dapatkan? Hari ini, kutaruhkan buku ini dan nyawaku. Semuanya. Benar-benar seni penipuan. Kitab tipu muslihat yang hilang sejak lama. Leo, kau benar-benar mempertaruhkan ini? Sepertinya, kau benar-benar hilang akal. Baiklah, kalau begitu aku akan gunakan tanganku ini untuk menghabisi kau. Dewa Jadi, jangan gegabah. Sila ini. Tu cup. Hari ini, aku akhiri ini dengannya. Tetua. Tidak ada taruhan lagi. Bagikan semua kartunya. Baik. Jika dia ingin mati, percepat saja. Empat kartu terbuka, sudah dibagikan semua. Selanjutnya, 3 as. Jillermew. As Heitai. 4 as. Jadi kalau kartu tertutup sila, Buchan straight flush. Kita menang. Lajapila. Dia sudah tidak mungkin dapat as sekarang. Kekulai. Kartunya adalah 9 hati. Menurutmu, APA yang dikatakan Danu, itu benar, atau salah? Itu yang paling membuatku khawatir. Untuk 3 ronde pertama, Danu berkata jujur. Bahkan kau, tertipu olehnya. Jadi di ronde ini, Apa kartu tertutupku? Itu 4 wajib. Kartu jelek. Berarti kita sudah menang. Straight flush sudah di depan mata, tapi muncul angka 4. Sepertinya karma burukmu akhirnya menyusulmu. Hari ini adalah hari. Komati. All in. Tidak mungkin. Kau serius? Kau mau all in? Leo, kau benar-benar pikir kau sudah menang? Jangan lupa, di permainan ini, seseorang boleh berbohong. Maksudmu apa? Tibak. Aku juga all in. Saya juga all in. Bukankah dia pegang kartu jelek? Tunggu dulu, ada yang tidak beres. Dia adalah Raja Trik. Dia pasti punya trik tersembunyi. Tepat sekali, Sila tidak pernah bertindak jika tidak yakin. Dia pasti melihat sesuatu. Pak Julian, tunjukkan kartumu. Jangan menunda-nunda. Ko. 4 as. Itu Pak Danu kita. Langkah terakhir menentukan nasibmu. Sempurna. Sepertinya semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan Raja Penipu. tunggu, bahkan jika Danu menggertak, Leo punya 3 as dan 1 raja yang masih mengalahkan kartu jelek Sila, Kekulai. Orang itu juga menggertak. Kartu Sila adalah straight flush. Pertunjukan yang bagus. Leo,
Sial bagimu, kamu tamat. Kau sengaja memilih salah satu anak buah kami, hanya untuk membuat pengalihan. Kau tahu aku akan mulai meragukan. Jadi kau bawa dia ke sisimu, untuk menyiapkan umpan ini. Dengan budget kau akan meredakan kecurigaanku. Membuatku berpikir kau sedang berusaha memecah belah kami. Tapi kenyataannya, dia benar-benar mendengarkanmu, benar kan? Jadi saat kau bilang tadi, bahwa kau tak akan tertipu upayaku menabur perpecahan, itu semua hanya akting. Tepat sekali. Kau tahu aku orang yang hati-hati. Jadi kau mengadakan pertunjukan besar-besaran ini. Jadi aku memutuskan untuk ikut bermain. Tapi yang tak kau ketahui adalah, aku tipe orang yang tak pernah percaya pada akting. Aku hanya percaya pada penilaianku sendiri. Taruhannya di babak-babak sebelumnya, semuanya benar. Dan itu karena kau yang menyuruhnya. Bagaimana kau tahu? Isyarat-isyarat kecilmu mengkhianatimu. Lupa siapa aku? Seni yang paling kau remehkan. Namun, kau kalah karenanya. Dia mengikuti arahanmu. Jadi, taruhannya di babak-babak awal memang benar. Tapi di babak final ini, kau tak memberi isyarat itu. Itu memberitahuku bahwa kau sedang kehilangan nyali. Untuk putaran terakhir ini, aku menggunakan istrimu untuk mengusikmu. Tentu saja, kau takkan untuk membalas dendam. Tapi jika kau menginginkan tanganku, kau harus mempertaruhkan semua chipmu. Namun, di babak final ini, aku sebenarnya mengalahkanmu. Kau tak berani bertaruh, tapi kau juga tak bisa mundur. Jadi, kau coba menipuku, tapi sayangnya, semua itu sudah basi bagiku. Leo, kartu tertutupku ini seharusnya membuatmu putus asa. Benar kan? Fire. Fire. Sekarang. Empat. Benar-benar angka 4. Aku benar-benar pikir akan ada kejutan di sini. Hahaha. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apa kau melakukan sesuatu pada kartu-kartu itu? Kartu-kartu itu dibagikan oleh tetua. Kartu tertutupmu dipegang oleh orangmu sendiri. Apa yang mungkin bisa kulakukan? Tidak. Ini tidak mungkin. Tanganku seharusnya straight flush. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak pernah ada straight flush. Kartu tertutupmu selalu angka 4. Apa yang kau katakan tadi, hal-hal yang kau ucapkan, memang masuk akal. Tapi, orang bisa berbohong. Keserakahan yang mengakar dalam dirimu, dan sifatmu yang penuh curiga, takkan pernah bisa kau hilangkan. Kau bilang, aku kalah oleh seni berjudimu. Tapi kau salah. Sebaliknya, Orang yang akhirnya kalah oleh seni berjudi adalah kau. Kau telah sepenuhnya dibutakan oleh seni berjudi yang sangat kau banggakan dan andalkan. Itu telah mengaburkan penilaianmu. Jika aku tidak salah, trikmu seharusnya ada di sini. Dia benar-benar menggunakan trik itu. Tidak tahu malu. Tidak heran tidak ada yang bisa menangkap trik tangan hantu, karena dari awal trik itu tidak ada padanya. Kamu sudah menjebakku dari awal sekali. Gerakan bagusmu tadi hanya kamuflas yang kamu lempar padaku. Sayang sekali, kamu terlalu percaya pada penilaianmu sendiri. Di ronde terakhir ini, kamu terlalu yakin sudah melihat semua. Triku. Itu sebabnya kamu tidak menggunakan gerakan terakhirmu ini. Tapi, pernahkah terpikir olehmu bahwa mungkin dari awal tidak ada yang memecah belah dan tidak ada sinyal rahasia? dia, Selama ini adalah anak buahmu yang paling setia. Aku memanggilnya hanya untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu gerakan-gerakanmu tadi bukan sinyal rahasia sama sekali. Itu adalah celah yang kamu tinggalkan dengan sengaja. Camus Lupin. Kamulah yang punya triknya. Kamu terbiasa mengawasi kebiasaan kecil semua orang. Dan Apayang Kuzuru Diakatakan. Hanya untuk menjebakmu secara psikologis. Dengan begitu, dia akan melihatku setiap kali main. Dan kamu akan secara bawah sadar Mangira.
Kami saling memberi sinyal. Tidak. Itu tidak mungkin. Lalu kenapa kamu tidak dari tadi? Karena, aku tidak tahu di mana trikmu. Akan disembunyikan. Selain itu, Yang paling penting, adalah kamu terlalu menghargai nyawamu. Jika aku tidak bisa membuatmu percaya, kamu punya keunggulan mutlak. Bagaimana mungkin kamu mempertaruhkan tanganmu sendiri, dan bagaimana istriku bisa mati sia-sia? jadi kamu menjebakku dari awal. Membimbingku selangkah demi selangkah, mendorongku sampai titik ini. Semua ronde ini, Dirancan au lému. Bucan, aku hanya mengikuti. Ara en mu. Kamu masih belum paham, ya? Tidak ada pemenang di sini. Menang berarti kalah. Dan kalah berarti menang. Saat kamu melangkah ke meja judi ini, hasilnya sudah. Dis-tu quand? Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan kalah. Kamu ingin balas dendam untuk istrimu. Lalu kenapa tidak ambil nyawaku? Bagi pria sepertimu, kehilangan tanganmu lebih buruk dari kematian. Aku ingin kamu menderita selamanya. Lakukan sendiri, atau butuh bantuanku? Tidak, aku tidak boleh kalah. Tidak mungkin aku kalah. Aku. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Aku akan memberitahumu. Aku akan beritahu siapa yang membunuh istrimu. Sila. Kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Leo. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan aku sepenuhnya? Jika memang begitu, maka kamu tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh istrimu. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu sendiri. Sila. Kamu telah kehilangan semua hartamu setelah semua kejahatan yang kamu lakukan. Bukankah sudah waktunya pendukungmu muncul? Kamu tahu apa kata orang? Sudah kukatakan sebelumnya, Panjudi. tidak pernah berakhir baik. Begitu Camus qui est agent. Kamu akan menyerahkan segalanya. Pikiranmu, jiwamu, Qui lui argamu. bahkan nyawamu. Kamu pikir hari ini, kamu memancingku ke dalam jebakan. Tapi saat kamu mempertaruhkan semua yang kamu miliki, kamu sudah berada dalam permainan. Tais-toi. Tolong umumkan hasilnya. Saya nyatakan, pemenang permainan ini adalah Grup Cakrawala. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku. Aku kalah. Aku kalah total. Semua usahaku selama setengah hidup hancur. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Semua yang ada di sini hari ini, kalian tidak akan mengambilnya. Bahkan nyawa kalian pun tidak. Julian, apa yang kamu lakukan? Di depan tetua. Dan semua orang. Kamu mau ingkar janji? Curang? Hei, Vina. Kamu sudah di kota samudra selama bertahun-tahun ini. Dan tidak belajar apa? Humph. Buka matamu yang bego itu dan lihat baik-baik. Ini wilayah siapa sebenarnya? Nah, aturannya di sini sederhana. Siapa yang paling kuat? Dialah yang buat aturan. Serang mereka. Danu, apa keluarga Tang Neket menginjak-injak aturan yang dibuat leluhur kita? Diam. Ayah, saat ini, apa lagi yang perlu diragukan?
Karma APA? Omong kosong karma. Selama kita, Huber mereka semua di sini malam ini. Maka besok, matahari, akan terbit seperti biasa. Aturan kota samudra akan ditentukan oleh keluarga tan kita. Sejarah ditulis oleh pemenang. Julian benar. Pemenang mengambil semuanya. Masing-masing urus diri sendiri. Itu hukum rimba. Kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur sekarang. Laikyuken, jangan tinggalkan seorang pun hidup. Tahan. Maju. Bajingan tua. Kamu ketakutan setengah mati? Masih berusaha minta bantuan? Kamu telepon siapa? Beberapa tukang daging? Baiklah kalau begitu. Hari ini, aku akan lihat bantuanmu. Sebenarnya APA, serang dia. Jangan bergerak. Letakin senjatamu. Letakin peso-pesonya. Tiarap. Tunggu. Kamu rencanakan semua ini? Kamu ini siapa sih? Aku tukang daging. Tapi keyakinanku berasal dari tanah ini, dari hukum yang tak boleh dilanggar, dari tangan panjang hukum yang menjaga keselamatan rakyat kita, dan dari Jutaon Orambiaza, Yang Mandambakan Keadilan, dan kebenaran. Ari Arimu. Berbuat semaunya dan memperlakukan orang seperti sampah sudah berakhir. Halo, Hardy. Bagaimana? Hani melahirkan. Ibu dan anaknya sehat. Ayah, aku punya anak perempuan.